Monitor yang masih sampai hari ini putih satu-satunya kalau kita ngomongin monitor segmen entry level. Dan karena gue pengen bikin banget GTX Top 10 di segmen ini, tentunya gue penasaran dong kualitas panel monitor satu ini dan harusnya gue tes. Apalagi monitor ini dapetin views salah satu yang paling banyak untuk monitor entry level 75Hz di channel ini. Cukup mengagetkan sebenarnya. Dan Dell yang ini salah satu monitor yang naik harganya paling tinggi di antara yang lain. Dari 1,9 juta naik hampir 2,5 juta. Dan kalau kita bandingin dengan saingannya, bisa dibilang Dell ini paling tinggi harganya di segmen yang sama. Terutama karena di situ ada Lenovo L24i dan S24e yang kita udah lihat kualitas build quality dan panelnya itu solid. Jadi kesannya Dell agak mahal sih. Dan kalau kita bandingin harga ini dengan di China, sebenarnya masih masuk akal. Di sana juga masih di sekitaran harga 2,3 jutaan. Dan di Indonesia, dengan reputasi Dell untuk ganti baru unit monitor kalau ada masalah dan garansi full 3 tahun panel, sebenarnya 2,5 juta masih dalam batas masuk akal. Gue nggak akan review terlalu lengkap di sini karena udah gue bahas sangat lengkap di video review sebelumnya. Video ini akan lebih fokus ke panelnya yang dikasih Dell. Dell cuma klaim 72% NTSC dengan panel bitmap-nya 8 bits murni. Dan hasil tes kita sRGB-nya nggak terlalu menarik, cuma di 96%. Tentunya P3-nya juga biasa aja di 77%. Hasilnya ya Rec 2020 cuma di 55%. Hasilnya Dell ini nggak luas-luas banget, bisa dibilang cukup bawah kualitasnya dibanding sekelasnya. Panelnya juga nggak terlalu diterima dengan baik karena CCT-nya tembus ke 7400. Putih yang keluar agak sedikit kebiruan. Gamanya bagus di 2,2 dengan 7,2 delta I. Menariknya hasil Dell ini ternyata terbaik secara treatment kalau kita ngomong 1080p 75Hz. Hasil ini bisa diraih Dell karena gamanya rapi di 2,2. Saturasi warna sRGB-nya cukup aja di 7 delta E sehingga akurasi warna sRGB-nya di 7,6 delta E. Tentunya untuk monitor dengan gamut P3 yang rendah, ya akurasi palette P3-nya nggak bisa terlalu diandelin karena saturasi warna di 14 dan akurasi warnanya di 12. Di color space sRGB, Dell ini masih kalah sama Lenovo L24i 30 ataupun ThinkVision. Di color space P3 tentunya ya Dell nggak bisa apa-apa. Terutama kalau kita lihat keakuratan L24i 30 yang jauh meninggalkan Dell ini. Di Dell nggak ada preset apapun untuk benerin warnanya, yang dimana biasanya di segmen ini juga kita lihat banyak preset sRGB jadi pajangan doang. Jadi nice aja buat Dell nggak kasih kita gimmick di monitor ini. Kita kalibrasi manual aja langsung, target kita ke 200 nit dengan settingan ini. Akurasi putihnya bisa dibenerin ke 7100, putihnya jauh lebih natural keluarnya dengan delta E5. Saturasi warna juga sedikit lebih akurat dan akurasi warnanya jadi lebih baik di 6 delta E. Dan gue coba kalibrasi lagi ECC profile, kita memang bisa dapetin akurasi putih yang sempurna, tapi saturasi warna ataupun akurasi warnanya perbaikannya itu terlalu sedikit. Hampir nggak terlalu kelihatan. Panelnya sih kelihatan udah di push maksimal kalau kita rubah OSD-nya sedikit aja. Kontras juga udah bagus di panel IPS di 1044 banding 1. Sedikit ngalahin Lenovo L24i, walaupun tentu hasil ini sangat terbantai kalau kita lihat panel VA yang bisa berkali-kali lipat di atas IPS ini. Dan Dell kasih kita panel dengan brightness yang bagus di 282 nits lebih. Dan ini panel yang paling terang di segmen 1080p 75Hz yang udah kita tes selama ini. Dengan hasil kayak gitu sebenarnya Dell ini cukup bersaing ketat dengan Lenovo L24i. Monitor yang sementara ini paling akurat di kedua color space yang kita tes. Dan dengan beda sekitar 200.000 dari Lenovo, kita dapetin monitor putih dan build quality-nya Dell yang clean dan mewah. Jadi gue kerasa 200.000 lebih mahal itu ada value-nya di Dell ini. Di sisi lainnya gue ngerasa 2,5 juta udah mulai masuk ke segmen 24 inch 144Hz yang panelnya juga udah banyak yang bagus. Jadi buat gue sih terlalu agak berat ya untuk full rekomendasi. Jadi pilihan ada di tangan lu. Mau beli sekarang atau nunggu 24 inch turun harga di Q2 2022 nanti. Gue Aldi dari GTD, sampai jumpa dan tetap canggih.